Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juan Darofelim. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan cerita yang sangat luar biasa, di mana saya baru saja membaca sebuah profil ataupun sebuah kisah sukses dari seorang Joe Girard. Ya, siapa sih Joe Girard? Joe Girard ini adalah seorang salesman otomotif, di mana dia bisa menjual 13.001 mobil selama karirnya menjual mobil Chevrolet. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, dan dia sampai masuk ke dalam Guinness Book of Record ya sebagai salesman yang paling sukses dan paling banyak menjual mobil sepanjang tahun. Nah, siapa sih Joe Girard? Nah, saya searching di internet, di Wikipedia ya. Dari situ saya bisa tahu Joe Girard itu dia kelahiran dari 1 November 1928 sampai dengan meninggal tahun ini teman-teman. Ya, dia tanggal 28 Februari 2019. Jadi awal tahun ini beliau meninggal di usia yang ke 90 tahunnya ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Nah, di sepanjang karirnya dari tahun 1963 sampai 1978 ya, Joe Girard itu bisa menjual 13.001 mobil sepanjang karirnya ya, dan menjadi seorang penjual mobil terbanyak ya dengan 1.425 mobil pada tahun 1973. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, dari berbagai sumber yang saya baca, baik itu di internet ataupun bukunya ya, jadi Joe Girard itu ngeluarin beberapa buku dan itu luar biasa sekali kisah suksesnya. Dari situ saya bisa pelajarin dan saya bisa rangkum, ternyata Joe Girard menerapkan 3+1 strategi dalam menjual mobilnya tersebut. Apa saja sih 3+1-nya? Nah, jadi ini apa yang saya pelajari nih teman-teman ya, ini dari sudut pandang saya, dan saya akan memadukan ya, jadi saya akan cover both side, jadi dari strateginya si Joe Girard dan dari sisi saya sebagai pembeli ya, bagaimana kalau saya sebagai pembeli di treatment seperti itu oleh Joe Girard. Nah, jadi saya akan sharingkan kepada Anda ya. Jadi ini bukan ngajarin Anda, tapi ini adalah murni sharing saya dan apa yang saya pelajarin. Oke? Nah, jadi strategi pertama yang Joe Girard lakukan adalah pada masa persiapan ya. Strategi pertama adalah dia harus mempunyai persiapan yang matang ya. Jadi sebuah sales itu tidak bisa terjadi begitu saja. Nah, sebuah sales itu terjadi karena adanya persiapan yang matang. Jadi persiapannya apa saja? Pertama teman-teman, harus selalu mempunyai mindset yang positif. Nah, Joe Girard bilang, kita sebagai seorang penjual, mindsetnya itu harus selalu positif. Nggak bisa negatif ya, harus selalu positif. Bahwa hari ini saya akan bisa closing, hari ini saya akan membantu orang, hari ini saya akan dapat penjualan dan lain-lain. Jadi harus selalu positif, itu paling penting pertama. Jangan pernah berpikiran atau mempunyai mindset negatif. Kedua adalah miliki manajemen waktu teman-teman ya. Karena apa? Waktu kita terbatas. Joe Girard bilang ketika kerja ya, dan kalau bisa semua pekerjaannya dibikin timetable-nya. Kita bayangkan teman-teman, Joe Girard, orang mau ketemu dia aja itu ngantri. Dia bikin schedule yang sangat luar biasa padatnya ya. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya schedule ya, kita akhirnya ngalor ngidul kemana aja nggak jelas kayak gitu ya. Akhirnya waktu kita terbuang percuma, dipakai cuma buat kongko-kongko, dipakai cuma buat ngerumpi, dipakai cuma buat main game gitu ya. Nah, jadi teman-teman miliki manajemen waktu. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Dan yang ketiga adalah Anda adalah business owner-nya. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Walaupun Anda sekarang adalah seorang sales ataupun Anda adalah seorang tenaga penjual, tapi mindset Anda ini adalah bisnis Anda. Kenapa? Karena kalau mindset Anda adalah cuma seorang sales, maka Anda hanya akan berlaku sebagai seorang yang dapat gaji ataupun seorang yang terserah deh mau ada jualan nggak ada jualan saya pun akan digaji. Nah, kayak gitu. Nah, jangan ya, tapi Anda harus berpikir sebagai business owner-nya. Bisnis owner maksudnya bagaimana? Kalau Anda menjalankan sebuah bisnis, berarti Anda yang melakukan tanggung jawabnya. Anda yang mengambil sisi tanggung jawabnya, teman-teman. Ya, ini terjadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, perusahaan belum ada brosur. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau seorang karyawan yang tidak berpikir sebagai business owner, dia cuma nunggu aja tuh. Perusahaan nggak ada brosur, ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan? Atau perusahaan nggak menyediakan fasilitas ini, ya udah saya
apa adanya aja, jangan gitu. Tapi Anda lah business owner-nya, perusahaan belum ada brosur, Anda ciptakan brosur Anda sendiri ya. Perusahaan belum ada sesuatu, Anda ciptakan tools yang membantu penjualan Anda. Nah, itu adalah Anda harus berpikir bahwa Anda adalah business owner-nya. Ini adalah bisnis Anda. Bukan Anda cuma sekedar karyawan yang minta ataupun dapat gaji dari perusahaan Anda. Oke? Nah, berikutnya adalah perhatikan penampilan dan sikap Anda. Nah, ini penting banget kata Joe Girard, bahwa penampilan Anda harus mewujudkan apa dari perusahaan tersebut ya. Dan perhatikan juga sikap. Artinya apa? Jika Anda adalah misalnya Anda seorang perokok, nah sebaiknya ketika Anda bertemu dengan klien ya, apalagi klien itu tidak perokok, sebaiknya Anda menghindarkan hal-hal yang membuat klien Anda tidak nyaman ya. Contoh misalnya merokok atau misalnya mulut Anda bau alkohol dan lain-lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu Anda harus tinggalkan ataupun Anda harus kurangkan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau Anda perokok, ketemu klien yang perokok sih nggak masalah gitu. Nah, ini adalah yang harus Anda lakukan pada masa persiapan ya. Jadi persiapan itu sebenarnya banyak banget. Strategi kedua adalah pada saat interaksi teman-teman ya. Pada saat interaksi, apa sih yang Joe Girard lakukan ya sehingga dia bisa menjual segitu banyak mobil ya. Yang pertama adalah sambut setiap calon customer yang datang. Dia tidak peduli orang itu akan beli atau enggak, tapi ketika ada calon customer datang, dia sambut. Ya, kenapa? Nah, ini pengalaman pribadi saya teman-teman sebagai pembeli ya, ketika saya datang ke pameran ataupun di mall. Ketika saya datang, kadang ya salesnya ataupun SPG-nya itu bukan menyambut saya, bukannya menghampiri saya, bukannya menegur saya atau menyapa saya gitu ya. Tapi dia malah asik sendiri ngobrol sama teman-temannya. Nah, Joe Girard enggak gitu. Dia sambut semua calon customer yang datang. Ada customer yang datang ke showroom misalnya ya. Mau dia pakaiannya lusuh, mau dia pakaiannya lecek dan segala macam, dia tetap sambut, dia tetap layanin gitu loh. Banyak sekali sales-sales di luar sana, dia ngeliat dulu nih, ternyata pakaiannya ini nggak mungkin bisa lah beli mobil saya, ini nggak mungkin lah bisa beli apartemen saya, atau ini mah nggak mungkin bisa jadi pembeli lah, nggak punya duit lah kayak gitu ya. Nah, jangan kayak gitu loh. Saya waktu itu juga, waktu menjalankan MLM, waktu nggak punya duit, disuruh sama leader saya datang aja gitu ke showroom. Ternyata apa? Saya begitu punya duit, saya beli gitu loh. Nah, jadi teman-teman ya, dia mungkin begitu datang ke showroom, begitu datang ke pameran, mungkin nggak beli saat itu. Tapi kalau Anda sudah sapa dia, itu sudah mulai ada connection ya dengan Anda ya, walaupun dia nggak beli saat itu. Oke? Nah, yang berikutnya adalah jadilah seorang pendengar. Ketika ada seorang yang sudah datang ke Anda gitu ya, Anda harus bisa jadi seorang pendengar ya. Dengarkan kebutuhan dia, jangan bercerita tentang Anda. Customer datang, dia mau didengar, dia mau diberikan solusi atas kebutuhannya dia gitu ya. Jadi kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Dan jangan lupa senyum ya, karena senyum menular teman-teman. Ya, dengan senyum aja Anda sudah bisa menunjukkan positivitas Anda ya, positivity Anda gitu ya. Dan jaga kontak. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Banyak orang ya ataupun banyak sales itu nggak pernah menjaga kontak. Atau bahkan ya, kalau sudah terjadinya pembelian, sales itu kebanyakan beranggap tugas dia sudah selesai. Padahal enggak teman-teman. Ketika terjadinya pembelian, itu tugas sales sebenarnya baru dimulai. Kenapa? Karena teman-teman, ketika orang itu sudah beli dengan Anda, disitulah dia meletakkan kepercayaannya pada Anda. Nah, disitulah Anda harus tetap menjaga kontaknya dia gitu ya. Caranya bagaimana? Contoh, berikan kartu ucapan selamat ataupun bingkisan ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat terharu. Ini saya ceritain buat teman-teman juga. Saya adalah salah satu nasabah dari Pak Thomas Sugiarto. Pak Thomas Sugiarto itu adalah seorang agen asuransi. Dia punya agensi asuransi gitu ya. Nah, dia selalu memberikan bingkisan tuh untuk menjaga kontaknya dengan saya gitu kan. Kalau saya lagi ulang tahun ya atau lagi ada hari raya gitu ya, dikirimin bingkisan, dan itu membuat saya sebagai konsumen seneng gitu loh. Dan ini saya tidak dapatkan di agen-agen asuransi lain sebelumnya gitu loh. Dan itu akan menjadikan saya, udahlah nanti istri saya sama Pak Thomas saja, anak saya nanti sama Pak Thomas saja, dan kita sebagai customer happy dan mau menceritakan nih seperti ini nih. Nah, kayak gitu ya. Berapa sih kasih bingkisan ya? Mungkin kalau misalnya Anda sales mobil, itu kan Anda bisa dapat bonus dan segala macam ataupun komisi. Nah, itu Anda sisihkan sedikit lah untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak agen asuransi. Itu kan kalau orang udah sign up dengan Anda, itu sudah
komisi Anda 5 tahun ke depan gitu loh. Dan Joe Girard juga mendekati masa pensiunnya nih, dia bilang sudah mengirimkan 16.000 surat per bulan loh teman-teman. Itu adalah pentingnya menjaga kontak dengan konsumen Anda. Dan berikutnya adalah dia bilang pada saat interaksi ini Anda harus bekerja sama dengan divisi lain. Kenapa? Nah, khususnya buat Anda yang di bidang otomotif ya, ataupun penjualan mobil, ya Anda harus tetap berinteraksi dengan divisi mekanik, bengkel gitu ya, ataupun nanti kalau misalnya itu dengan divisi penagihan, finance dan lain-lain gitu. Kenapa? Ya karena itulah yang akan membuat bisnis Anda disupport oleh tim-tim ataupun rekan-rekan kerja Anda gitu loh. Saya pernah kurang lebih 2 tahun kerja sebagai sales di salah satu perusahaan alat kedokteran. Kita menjual alat-alat rumah sakit gitu loh. Nah, di situ saya kerja sama tim sales sama tim mekanik. Kenapa? Karena musuhnya tim sales ini teman-teman kadang adalah divisi teknis. Ini sales yang jualan dapat komisi, dapat bonus, tim teknis tuh enggak gitu loh. Dia hanya ngeberesin masalah-masalah yang diciptakan oleh penjualannya tim sales gitu. Dia merasa seperti itu tuh kadang. Nah, di sini kita harus pinter-pinter menjaga hubungan dengan tim teknis teman-teman. Karena nanti kalau misalnya ada customer kita bermasalah, nah tim teknis ini siap untuk membackup kita. Nah, dan strategi yang 3 adalah Joe Girard bilang harus close the deal, ya harus bisa sign up, harus bisa closing teman-teman. Kenapa? Ya itulah tujuannya dari sebuah penjualan teman-teman, closing, betul nggak? Nah tapi closing pun nggak cuma sekedar closing. Poin-poinnya yang saya dapat dari Joe Girard, ketika Anda closing, ya ini semua adalah demi pelanggan Anda, bukan demi Anda. Banyak orang berpikir bahwa saya closing dia, saya akan dapat komisi. No. Komisi itu udah otomatis, tapi Anda closing customer Anda demi menjawab masalahnya dia, bukan demi Anda. Oke? Yang kedua adalah selalu bertanggung jawab terhadap perusahaan dan konsumen. Nah, kita sebagai tenaga penjual, kita harus bisa menjadi bumper ya bagi perusahaan ya. Kita yang hadapin dulu nih keluh kesah customer, dan kita juga harus bisa berpihak di sisi customer. Ketika customer ada komplain, ketika ada customer ada masalah dan segala macam, kita juga harus bisa berpihak bahwa demi dia. Oke? Nah, jadi kita bisa bertanggung jawab nih. Jadi penengah antara perusahaan dan customer. Jangan lepas tanggung jawab. Aduh Bu, nggak tahu, itu nanti sama divisi teknis saja. Jangan kayak begitu gitu ya. Kalau misalnya ada customer punya masalah, oke Bu, saya bantu. Ya, saya akan urus semuanya dengan hal-hal teknis dan segala macam. Nah, kayak begitu. Oke? Berikutnya adalah yakinkan setiap keputusan pelanggan. Nah, teman-teman, ini penting banget khususnya buat kayak pelanggan kayak saya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena pelanggan kayak saya, kadang setelah saya mengambil keputusan, kadang saya abis itu mikir, aduh bener gak ya keputusan saya? Aduh bener gak ya saya beli ini? Nah, disitulah teman-teman ya, ataupun Anda sebagai tenaga penjual harus bisa meyakinkan, Pak, keputusannya sudah bagus, keputusannya sudah oke, dan segala macam, dan ini memang paling tepat untuk kebutuhan Bapak. Nah, itu adalah poinnya. Oke? Dan berikutnya, ya tips dari Joe Girard, karena dia adalah seorang sales mobil, selalu hadir dan berfoto bersama customer Anda saat serah terima. Apalagi zaman sekarang, zamannya sosial media, begitu serah terima, foto tag sosial medianya dari customer Anda. Social proof Anda adalah menjual mobil, dan sebagai menjaga kedekatan Anda dengan customer Anda. Oke? Dan berikutnya adalah telepon kembali pelanggan Anda yang sudah membeli ya, khususnya 2 kali 24 jam ya. Kenapa? Nah, itu follow up lagi teman-teman kepada mereka. Gimana Pak, misalnya kendaraannya oke nggak, enak nggak, ada masalah nggak, dan segala macam. Nah, tunjukkan bahwa kita care. Dan yang terakhir ya teman-teman, tips yang dari Close the Deal, jadikan customer Anda adalah sebagai salesman Anda. Bayangkan tuh ya, customer Anda jadi salesman Anda. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya minta referensi lah, ya minta referral. Ya kenapa? Kita bisa meningkatkan penjualan dari orang yang puas dengan pelayanan kita. Contoh kayak tadi saya mereferensikan Pak Thomas loh, ya teman saya. Itu dia mereferensikan Indovision dan sering dapat jalan-jalan dari Indovision karena capai target gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau dia udah kaya nggak mungkin lah mau dapat duit kecil gitu kan. Jangan teman-teman. Teman saya referensiin orang pakai Indovision, paling komisinya berapa ya, 50.000 atau berapa, tetap direferensiin tuh. Sama dengan Anda sales mobil, saya nggak tahu komisi Anda berapa gitu, tapi dari sales mobil saya, waktu itu saya beli mobil Toyota Avanza ya, Veloz, saya nggak tahu sekarang gimana.
Cuman dia bilang waktu itu ketika ada orang beli mobil Avanza Toyota itu poinnya 1, kurang lebih kalau diuangin kurang lebih 50.000 katanya ya. Terus lagi kalau saya belinya bisa kredit, dia bisa dapat komisi lagi. Nah, dari uang-uang komisi ini Anda bisa atur lah ya. Ini saya bisa kasih ke mereka ataupun saya bisa sisihkan sedikit sebagai komisi buat customer saya yang mereferensikan. Nah, itu Anda aturlah pembagiannya kayak gimana. Nah, itu adalah bagaimana cara Anda close the deal. Dan berikutnya adalah bonus strateginya. Kan tadi saya bilang 3+1. Nah, 1 ini adalah strategi bonus dari dia, teman-teman. Berikan penghargaan pada diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah bekerja keras, Anda sudah melakukan transaksi, ya, close the deal. Jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri Anda sekecil apapun itu. Ya, hadiahi diri Anda sekecil apapun. Jika Anda closing satu mobil, bonusnya cuma 50.000, ya hadiahilah diri Anda, misalnya makan aja deh, gitu kan, makan yang enak gitu loh. Ya, kalau Anda bisa capai target, dapat duit berapa juta, beli baju baru atau apa gitu. Nah, hadiahin diri Anda supaya Anda juga merasa bahwa kerja keras Anda cukup mendapat perhatian setidaknya dari diri Anda sendiri ya. Dan berikutnya adalah jangan terlalu lama bersenang-senang. Kenapa? Hari ini baru closing itu selesai ya. Besok fokus baru lagi. Jadi jangan terlalu lama bersenang-senang. Nah, itu adalah 3+1 strategi yang saya pelajari dari Jogirat, teman-teman. Bagaimana dengan Anda? Ya, Anda bisa terapkan strategi ini ya. Dan kalau Anda punya teman-teman yang mungkin juga membutuhkan video ini, Anda bisa share. Silakan Anda sharekan kepada teman-teman Anda ataupun kepada bawahan Anda ataupun kepada tim Anda ya, supaya apa? Supaya mereka juga bisa belajar bagaimana caranya menjadi tenaga penjual yang baik, yang bagus sehingga bisa meningkatkan penjualan Anda. Demikian teman-teman video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini karena akan banyak sekali tips-tips mengenai dunia sales dan marketing ya. Sesuai dengan visi saya untuk membagikan semua ilmu apa yang saya pelajarin, saya akan bagikan di channel ini ya, sesuai dengan misi saya, grow together.